Seorang kolektor dari Surabaya langsung memberi Rudy 20 miliar. Saat dia mengatakan itu, manajer Coki, yang terbakar amarah, kehilangan akal sehatnya. Dia terus memarahi, "Oh, ngomong-ngomong, tiruan Buddha perunggu kerajaan A yang kau buat dengan sangat cerdas itu sebenarnya berasal dari kerajaan B. Kamu tahu barang perunggu emas dari kerajaan B, kan? Itulah yang terjadi, kau tidak bisa mengenalinya tanpa lapisan luar emas. Apa kamu makan ini? Aku selalu mengira aku adalah importir paralel terbesar di bidang barang antik, tapi aku tidak mengharapkanmu. Para idiot ini lebih buruk dariku. Tahukah kamu jika berita ini tersebar, aku akan terkutuk? Sialan." Alvin tidak peduli dengan pihak lain. Kata-kata marah itu membuatnya berkeringat dingin. Alvin jauh lebih pintar dari manajer Coki. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya, dia langsung menyadari bahaya terbesar yang dia hadapi saat ini. Bahaya itu adalah Chandra. Apa benda ini bernilai 20 miliar atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan dia. Tuan Cheng dan yang lainnya membuat barang-barang itu, lalu dia memperkenalkan Chandra Haris untuk membelinya. Belakangan, Chandra Haris membelinya dan uangnya masuk ke kantong Chandra Haris. Semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya seorang mak comblang. Dengan kata lain, itu tidak berharga dan dia tidak akan kehilangan 1 sen pun. Jika nilainya 100 miliar, dia tidak dapat menghasilkan 1 rupiah pun. Tapi kuncinya adalah siapa Chandra Haris, dan Alvin sangat mengenalnya. Di antara orang-orang di dunia yang sangat memahami gaya akting Chandra, Tama menempati peringkat pertama, Alvin menempati peringkat kedua, dan baik Rika maupun Alena tidak dapat menandingi mereka. Oleh karena itu, pemikiran pertama Alvin adalah begitu masalah ini sampai ke telinga Chandra, dia akan dikutuk. Chandra Haris bukanlah tipe orang yang memainkan kartunya menurut rutinitas konvensional. Dia tidak mengenal aturan jual beli, dan jika barang itu dijual dengan harga tinggi, dan Raja Surga mendatanginya, dia tidak akan bisa mengembalikan selisih harga. Hal sebaliknya juga benar. Jika barang ini dijual dengan harga murah, sekalipun itu ada di tangan orang lain, Chandra Haris harus memintanya untuk memperbaiki perbedaannya. Jika harga rumah yang dibelinya naik, dia ingin memberitahu dunia tentang hal itu melalui WeChat. Jika rumah yang dibelinya roboh, ia ingin membongkar kantor penjualan tersebut untuk mempertahankan haknya. Inilah yang dapat dilakukan oleh orang-orang seperti Chandra. Jika seseorang datang untuk orang besar adalah wajah. Minum, makan, dan konsumsi sehari-hari adalah tentang memperjuangkan yang terbaik dan termahal. Dan interaksi sosial orang-orang kelas atas tidak berdampak pada privasi dan lingkaran sosial. Manajemen sangat mementingkan hal itu. Sementara Classic Mansion memastikan lingkungan kelas 1, makanan kelas 1, dan layanan kelas 1. Jadi, Chandra berpura-pura menjawab telepon dan berkata, "Reni, apa kamu mencariku?" Reni bersenandung dan bertanya padanya, "Chandra, kamu tidak datang ke universitas hari ini. Guru yang menggantikanmu berkata, kamu mungkin tidak bisa datang lagi di masa depan." "Apa itu benar?" Chandra Haris berkata cepat, "Oh, hal ini benar. Terutama karena ada beberapa tindakan dalam pertemuan tersebut baru-baru ini. Dan aku cukup sibuk. Sebagai wakil presidir eksekutif, sungguh tidak baik tinggal di universitas setiap hari. Presidir Paul meneleponku tadi malam dan mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Dan dia tidak bisa melakukannya tanpaku, jadi aku kembali untuk membantu dulu. Aku akan kembali ketika aku punya waktu luang." Reni tahu bahwa apa yang dikatakan Chandra Haris pastilah sebuah alasan. Tapi dia tidak mengganggunya lagi. Dia hanya bertanya padanya, "Kapan waktu luangmu? Aku akan mengirimkan undangannya."
Ketika Chandra Haris mendengar ini, dia segera berkata, "Ups, kamu tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk mengirimiku undangan. Mari kita berikan saja undangannya kepada Tuan Gading, pengganti saya. Dan mintalah dia untuk membawakannya kepadaku ketika dia kembali ke pertemuan." Melihat dia berkata demikian, Reni berhenti memaksa dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberinya undangan." Suasana hati Chandra Haris sedang buruk dan tidak ingin berbicara lebih banyak dengannya, jadi dia berkata, "Baiklah, Reni, Presdir kita telah mengadakan pertemuan. Aku akan pergi dulu dan sampai jumpa nanti." "Oke, B." Chandra Haris menutup telepon, melemparkan telepon ke atas meja, dan berbaring di kursi kantor. Dia meletakkan kakinya di atas meja, merasa lelah. Meskipun kekhawatirannya terhadap Rika mengurangi kesedihannya terhadap pernikahan Reni yang akan datang, dia masih akan merasa sangat tidak bahagia jika dia tenang dan memikirkannya. Dia bahkan merasakan di dalam hatinya bahwa alih-alih melakukan ini, Reni mungkin sebaiknya tidak kembali sama sekali. Saat dia depresi, seseorang mengetuk pintu kantornya. Sebelum dia bisa menjawab, orang itu membuka pintu dan itu adalah Presdir Paul. Presdir Paul melihatnya dan berkata sambil tersenyum, "Chandra Haris, kau, wakil Presdir Eksekutif. Tidak mudah bagiku untuk bertemu denganmu sekalipun kau pergi ke universitas untuk lansia sepanjang hari. Kamu sudah lama tidak kembali, kan?" Chandra Haris segera melepaskan kakinya dari meja dan berkata dengan sopan, "Hai, Presdir Paul, bukankah aku sibuk dengan proyek di universitas selama ini? Tapi baru-baru ini aku mengatur agar Tuan Gading dia pasti tidak akan punya banyak tenaga untuk memperhatikan gosip di Jakarta sehingga dia bisa mengulur waktu buffer lebih banyak." Jadi, dia segera berkata, "Tidak apa-apa, Presdir Haris. Saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan kapan Anda akan berangkat. Karena pesawatmu akan segera lepas landas, pramugari pasti akan memintamu mematikan ponsel atau mengaktifkan mode penerbangan. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku berharap perjalanan Anda dan istri Anda menyenangkan kali ini." Chandra Haris melihat Alvin bersikap begitu sopan dan berkata sambil tersenyum, "Alvin, aku pasti akan membawakanmu beberapa souvenir lokal saat aku kembali dari Dubai." Alvin berkata dengan antusias, "Oh, saya berterima kasih sebelumnya, Presdir Haris." Chandra Haris berkata sambil tersenyum, "Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Mari kita bicara saat kita kembali." Alvin segera berkata, Oke, ayo kita bicara saat kamu kembali." Chandra Haris hendak menutup telepon, tapi tiba-tiba teringat pada Peter, jadi dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Alvin, bagaimana kabar pria bernama Rudy itu? Apa yang terjadi padanya tentang pukulan mata itu? Sekarang tidak semua orang mengetahui hal ini. Seluruh jalan antik mungkin memperhatikan leluconnya, kan?" Alvin menangis dengan air mata di dalam hatinya dan diam-diam mengutuk. "Kamu masih menertawakannya, kita telah menjadi lelucon." Meski Alvin tidak berani mengatakan yang sebenarnya, dia tidak berani berbohong. Lagi pula, Peter menghasilkan 20 miliar saat dia mendarat di Jakarta. Dia pasti tidak akan bisa meninggalkan Jakarta sekarang. Jadi Chandra Haris pasti akan mengetahui hal ini saat dia kembali. Dia pasti tidak bisa menebusnya. Jadi, dia berkata, "Baiklah, Presdir Haris, ada banyak hal yang terjadi di sini hari ini dan saya tidak punya kesempatan untuk memperhatikannya. Mari kita tunggu sampai saya menyelesaikan apa yang saya lakukan dan saya akan bertanya-tanya dan melihat apa yang terjadi." Chandra Haris tersenyum dan berkata, "Baiklah, beritahu aku kabar baik ini secepat mungkin dan buat aku bahagia." Alvin menutup matanya dengan satu tangan memegang telepon di tangan lainnya, dan berkata dengan berani, "Ya,
Oke. Presdir Haris, silakan bersenang-senang dulu. Aku akan memberimu kabar. Setelah menutup telepon, Alvin meraung marah, duduk di tempat tidur dan mengutuk. Sialan, apa yang sedang dilakukan orang ini? Kau menjual sesuatu senilai 20 miliar seharga 98 juta. Mungkin totalnya belum menghasilkan lebih dari 20 miliar dalam hidupmu, dasar bodoh. Dia hampir menangis dan berkata pada dirinya sendiri tanpa air mata. Seandainya aku tahu ini masalahnya, aku tidak akan pernah mencoba mencampuri urusan Chandra Haris. Meskipun lelaki tua ini akan pergi ke luar negeri sekarang, cepat atau lambat dia pasti akan mengetahuinya. Saya tidak bisa menemui Peter dan mencuri 20 miliar untuk diberikan kepadanya. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, melalui hukuman mati harus segera dieksekusi. Atau setidaknya hukuman mati ditangguhkan selama 2 tahun. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.